Memuji Tuhan, mari kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, dengan di rumah, lanjut lagi ya. Kita angkat lagu pujian kita itu ada 3 ya sekarang. Lagu yang pertama itu ada Dari Terbit Matahari. Lagu yang kedua ada Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dilanjut lagi dengan lagu yang ketiga ada Aku Anak Raja. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Dengan penuh semangat.
Oke adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Abang di sini, guru sekolah minggu. Nah, Abang mau menanyakan bagaimana kabarnya? Apakah semua sehat-sehat? Nah, bagaimana studinya di sekolah sekarang? Mungkin kalian itu belajar di rumah. Tugasnya bagaimana? Proses belajarnya bagaimana? Pasti gurunya menyampaikan atau mengantar atau menjemput langsung ke rumah untuk melakukan proses pembelajaran antara tatap muka ya. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Abang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sebagai ayat hafalan untuk minggu depan. Semoga adik-adik sekalian menghafalnya ya. Dan ini akan Abang tanya ketika kita jumpa nanti setiap harinya. Ya. Nah, Abang akan menyampaikannya yang tertulis di dalam Keluaran 15 ayat 2 ya. Keluaran yang tertulis di dalam Perjanjian Lama ya. Keluaran 15 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Sekali lagi Abang bacakan Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Jadi adik-adik, bahwa kekuatan hanya daripada Tuhan. Semoga hari-hari kita menyenangkan. Walaupun situasi sekarang, tetaplah bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai ayat hafalan minggu ini, dan kita akan lanjut dengan pengetahuan tentang titah Tuhan. Kita akan pelajari titah Tuhan, titah yang ke-8. Ikuti ya adik-adik. Titah ke-8. Jangan kau mencuri. Kita sama-sama titah ke-8 2 ya. Jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memelihara. Demikian titah Tuhan. Kiranya adik-adik dapat mempelajari dan mengetahuinya dan sama-sama melaksanakannya. Untuk itu, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, masih tetap semangat kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu sejenak. Anak-anak kami yang masih berada di rumah, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami yang sekarang masih ada di rumah. Tolong Tuhan, bukalah hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat menerima firman yang kami sampaikan kepada mereka. Dan sebentar lagi kami Tuhan akan merayakan hari kemenangan, yaitu hari kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini di Minggu Trinitatis diambil dari kitab Perjanjian Lama yang tertulis di dalam Sefanya 3 ayat 17. Mari dengarkan bersama-sama, saya akan membacakan dari sini. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang menjadi tema pada minggu kita saat ini adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi, pahlawan yang memberi kemenangan. Apabila kita berkata tentang pahlawan, anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih ada di rumah, apa itu pahlawan? Kalau disebut dengan pahlawan, adalah orang-orang yang berani maju ke medan perang. Orang-orang yang berani maju ke medan perang. Kita lihatlah dulu negara kita Indonesia yang sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Sebelum kita merdeka, banyak sekali pahlawan-pahlawan bangsa kita. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gagah berani maju ke depan, memimpin perjuangan. Mereka lah tombak untuk merebut kemerdekaan. Hingga saat ini kita dapat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, pahlawan itu adalah orang yang berani maju demi kepentingan orang lain, bukan cuma untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita lihat pahlawan itu, mereka maju, mereka tidak menghiraukan apakah dia masih muda, tetapi mereka dengan berani maju ke depan. Anak-anak kami, maukah anak-anak kami jadi pahlawan? Pada saat ini perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan kita belum berakhir. Kita masih dalam tahap perjuangan. Untuk diri sendirikah kita berjuang? Tidak. Di masa sekarang ini, di saat dunia dilanda virus corona yang saat ini sedang terjadi melanda dunia,
Kita harus bertindak sebagai pahlawan untuk diri kita dan untuk diri orang lain. Dan pahlawan itu harus tunduk kepada aturan. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, saat ini ada aturan bagi kita yang disebut dengan protokol kesehatan. Apakah anak-anak kami menurutinya? Apakah anak-anak kami menurutinya? Kita wajib menurutinya. Tetapi di dalam firman Tuhan saat ini, saya akan membacakannya kembali. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pahlawan. Benarkah itu anak-anak kami? Iya, benar sekali. Tuhan itu adalah pahlawan. Tuhan itu maju untuk membela manusia-manusia yang diciptakannya, untuk membela bangsa. Ikutkah kita di situ? Ikutkah anak-anak sekolah minggu dibela? Iya, ikut. Guru-guru sekolah minggu semua turut dibela. Tuhan rela. Tuhan merelakan dirinya kena ludah. Tuhan merelakan dirinya kena siksa. Demi siapa itu anak-anak kami sekolah minggu? Itu demi kita manusia yang diciptakannya. Di rumah, adakah pahlawan di rumah? Ya ada. Itu orang tua kita. Kita lihat orang tua kita. Orang tua kita, begitu matahari terbit, begitu matahari terbit, orang tua kita sudah bekerja. Bangun tidur, orang tua kita sudah membuatkan makanan bagi kita. Selesai itu, apakah kedua orang tua kita itu tinggal duduk? Ya tidak. Tetapi mereka bekerja. Mereka berusaha. Itu untuk kepentingan siapa? Itu untuk kepentingan siapa? Itu untuk kepentingan anak-anaknya. Untuk kepentingan anak-anaknya. Orang tua kita memikirkan bagaimana sekolah anak-anakku, bagaimana kehidupan anak-anak. Maka orang tua kita itu rela membanting tulang. Orang tua kita itu rela membanting tulang. Orang tua kita itu tidak mengenal lelah. Orang tua kita itu tidak mengenal lelah demi kehidupan anak-anaknya. Jadi anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih ada di rumah, kita sudah dilanda kebosanan. Kita sudah dilanda kebosanan. Tetapi walaupun kebosanan itu ada, kita tidak hanya diam. Kita bisa bekerja di rumah. Kita sudah merindukan teman-teman kita. Kita sudah merindukan duduk bersama dengan teman-teman kita di sekolah ataupun di gereja untuk kebaktian bersama.
Tetapi karena pada saat ini keadaan sekarang ini tidak memungkinkan, maka kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Di samping itu anak-anak kami sekolah minggu, karena kita masih dalam tahap perjuangan, kita harus menang. Kita harus menang. Kita harus berjuang. Kita harus berbuat dan kita harus menuruti segala protokol-protokol kesehatan. Anak-anak kami sekolah minggu, tahun yang lalu kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita dengan penuh dengan kegembiraan, banyak hiburan-hiburan. Kita bebas kemana-mana. Tapi saat ini karena keadaan belum memungkinkan kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa agar semua virus ini lenyap dari bumi Indonesia ini dan juga dari dunia. Terima kasih anak-anak kami sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah pada saat ini walau di rumah masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menyampaikan sebagian isi firman. Ajari kami Tuhan agar di hari-hari berikut kami dapat Tuhan menyampaikan firman-Mu dengan penuh semangat dan dapat Tuhan tumbuh di hati anak-anak kami. Terpuji, termulialah nama-Mu. Amin. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah tetap semangat kan? Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian bagi Yesus berserah.
Marilah kita tutup ibadah kita untuk minggu kita hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.